Oke, ini materi kita untuk di pertemuan keempat kelas kecil. Materinya adalah definisi data SQL dan tipe data, menentukan batasan atau constraint di dalam SQL, query dasar untuk retrieval query ya di dalam SQL, terus ada insert, delete, dan update, kemudian pernyataan dalam SQL atau SQL statement, dan fitur tambahan dari SQL. Nah, kita mulai dari SQL Basic, yaitu bahasa SQL ini dapat dianggap sebagai salah satu alasan utama dari keberhasilan komersial dari database relasional ya, DBMS. Jadi bahasa SQL ini dijadikan suatu standar untuk database relasional. Mengapa dijadikan standar? Karena pengguna ini, kita ini sebagai pengguna nggak perlu khawatir jika terjadi migrasi aplikasi database. Jadi misalkan kita sudah terbiasa dengan aplikasi dengan database-nya A misalkan, terus terjadi perubahan aplikasi, peningkatan ya dari aplikasi yang lama ke aplikasi yang baru, itu kan pasti terjadi migrasi data kan, karena misalkan database yang lama ini kurang mumpuni lagi, jadi di-upgrade ke database yang baru. Misalkan tadinya pertama pakai yang free, terus kemudian di-upgrade menjadi aplikasi yang berbayar gitu misalkan. Terus migrasi dari hierarkis ke sistem relasional. Keuntungan lainnya, pengguna ini dapat menulis statement gitu ya dalam program aplikasi base data yang dapat mengakses data yang disimpan dalam 2 atau lebih DBMS relasional tanpa harus mengubah subbahasa basis data. Selama kedua subbahasa relasional DBMS itu mendukung SQL standar. Jadi bahasa SQL ini menyediakan antarmuka bahasa deklaratif tingkat tinggi sehingga pengguna hanya menentukan apa nih hasilnya. Kita mau melakukan suatu SQL statement yang udah tahu nih hasilnya itu seperti apa gitu. Mengoptimasi dan keputusan tentang bagaimana kita mengeksekusi query ke dalam DBMS. Nah, nama SQL ini yang saat ini itu diperluas sebagai Structure Query Language. Awalnya disebut dengan SQL, Structure English Query Language, dan dirancang untuk diimplementasikan di IBM Research sebagai antarmuka untuk relasional eksperimental. Nah, SQL sekarang menjadi bahasa standar untuk DBMS relasional yang komersial maupun yang free ya. DBMS yang free kan salah satunya adalah MySQL. Standarisasi SQL ini upaya dari American National Standard Institute atau ANSI dan International Standard Organization atau ISO, dan standar SQL pertama disebutnya adalah SQL 86 atau SQL 1. Kemudian terjadi terus revisi sampai saat ini gitu ya. Nah, SQL ini adalah bahasa database yang komprehensif. SQL memiliki data definition. Jadi kalau misalkan kalian pasti pernah kenal namanya data definition language ya. Kemudian ada data manipulation language, kemudian ada data control language seperti itu ya. Nah, jadi SQL ini memiliki data definition, query, update untuk mendefinisikan tampilan pada base data. Kita juga bisa menentukan keamanan dan otorisasi, misalkan salah satu fungsinya adalah grant dan revoke. Kemudian mendefinisikan batasan integritas dan menentukan kontrol transaksi. Selain itu, kita juga bisa menyematkan SQL statement ke dalam bahasa pemrograman, seperti misalkan kita masukkan ke dalam PHP, Java, C, atau C++, dan lain sebagainya. Nah, standar yang terupdate gitu ya, misalkan dimulai dari SQL 1999, dibagi menjadi spesifikasi inti ditambah ekstensi khusus untuk mining data atau penambangan data, kemudian data spesial,
Terus kemudian data temporal, data warehouse, pemrosesan analitik online atau OLAP, data multimedia, dan sebagainya. Gitu. Itu adalah SQL basic. Kemudian kita langsung ke bagian definisi data SQL dan tipe data. Oke, perintah SQL utama untuk definisi data adalah dengan pernyataan create yang dapat digunakan untuk membuat skema. Skema itu apa sih? Skema itu adalah database. Kemudian tabel atau disebut relasi, tipe, dan domain, serta konstruksi lainnya seperti view. View itu tabel imajiner ya, jadi bukan tabel yang real. Kemudian ada assertion dan trigger. Nah, materi selanjutnya adalah skema and catalog konsep in SQL. Nah, konsep skema SQL ini dimulai dengan SQL 2 untuk mengelompokkan tabel dan konstruksi lainnya yang dimiliki oleh aplikasi database yang sama. Dalam beberapa sistem, skema ini disebut dengan database atau basis data. Skema SQL diidentifikasikan dengan nama skema dan menyertakan pengidentifikasi otorisasi untuk menunjukkan pengguna atau akun yang memiliki database tersebut atau skema tersebut, serta deskriptor untuk setiap elemen dalam skema. Elemen skema termasuk adalah tabel, tipe data, batasan, atau constraint ya, view, tampilan, domain, dan konstruksi lainnya seperti pemberian otorisasi yang menjelaskan mengenai skema tersebut. Nah, skema dibuat dengan menggunakan pernyataan create skema. Skema dapat diberi nama dan mengidentifikasi otorisasi dan elemen-elemen dapat ditentukan. Contoh dari pembuatan skema, misalkan di sini adalah skemanya adalah company, maka kita buat adalah create skema company. Nah, otorisasinya ini punya siapa? Punya JS Smith. Jadi kita bikin create skema company, authorization-nya adalah JS Smith. Nah, JS Smith ini kan string ya. Kalau string ini harus diawali dengan tanda kutip, gitu ya. Secara umum, tidak semua pengguna berwenang untuk membuat skema dan elemen dari skema. Hak istimewa untuk membuat skema, tabel, dan konstruksi lainnya ini harus secara eksplisit diberikan ke akun pengguna yang relevan seperti administrator sistem atau database administrator. Selain konsep skema, SQL ini menggunakan konsep katalog atau kumpulan skema. Instalasi database ini biasanya memiliki lingkungan default dan skema. Jadi setiap pengguna terhubung dan masuk ke instalasi basis data. Pengguna dapat merujuk langsung ke tabel dan konstruksi lain dalam skema tanpa harus menentukan nama skema. Jadi katalog selalu berisi skema khusus yang disebut information schema yang menyediakan informasi tentang semua skema di dalam katalog dan semua deskriptor elemen dalam skema ini. Batasan integritas seperti integritas referensial dapat didefinisikan di antara relasi jika dalam skema berada dalam katalog yang sama. Skema dalam katalog yang sama juga dapat berbagi elemen tertentu seperti jenis dan definisi domain. Nah, kemudian kita lanjut ke perintah create table di dalam SQL. Perintah create table digunakan untuk menentukan relasi baru dengan memberikan nama dan menentukan atribut dan batasan awal. Atribut tahu ya, atribut ini nanti ditentukan terlebih dahulu dan setiap atribut diberi nama, tipe datanya untuk menentukan domain dari nilainya dan batasan atribut seperti not null misalkan atau default seperti itu. Kunci integritas entitas dan batasan integritas referensial dapat ditentukan dengan pernyataan create table setelah atribut dideklarasikan.
atau dapat ditambahkan kemudian menggunakan alter table. Jadi misalkan kita udah bikin nih create table, namanya adalah table employee. Terus tiba-tiba kita mau menambahkan atau menentukan default dari salah satu kolom gitu ya, dari salah satu atribut seperti itu. Nah, misalkan kita menambahkan apa ya, tunjangan gitu, dan tunjangan eh, golongan misalkan golongan defaultnya adalah golongan 3 untuk S1 dan sebagainya gitu, itu udah ada defaultnya. Nah, ketika kita udah bikin create table udah jadi, nah untuk menambahkan golongan berarti kita menggunakan perintahnya adalah alter table itu. Biasanya skema SQL eh, di apa jadi ini adalah salah satu contoh dari skema SQL di mana relasi dideklarasikan secara implisit ditentukan dalam lingkungan menggunakan create table yang dieksekusi, atau secara eksplisit dengan melampirkan nama skema ke nama relasi dibedakan oleh titik. Nah, kita lihat di sini ini adalah bentuk dari database relasional ya, di mana tabel-tabel ini saling terhubung, gitu ya. Ini adalah skema relasi database company ya. Terus kemudian, nah kalau kita lihat di sini ada beberapa kunci asing yang dapat menyebabkan kesalahan karena ditentukan melalui referensi melingkar. Contoh referensi melingkar kita lihat di sini adalah super SSN. Ini berelasi melingkar, maksudnya berelasi terhadap dirinya sendiri. Seperti itu. Terus kemudian kunci asing yang ada di tabel employee yaitu foreign key ya, yang ada di tabel employee ini ada dno. Nah, dno itu mengacu pada tabel departemen gitu ya. Nah, sementara kan kita buat nih ya employee, terus kemudian ada foreign key-nya adalah dno. Nah, dno ini terhubung sama siapa? Terhubung ke departemen. Namun kenyataannya tabel departemen kan belum dibuat ya kan? Jadi itu akan menyebabkan kesalahan karena belum ada tabel penghubungnya itu yang D0 terhubung ke tabel departemen. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka create table ini ditambahkan, kemudian kita akan menggunakan pernyataan alter table setelah tabel departemen ini dibuat seperti itu. Nah, lanjut kita ke tipe data dan atribut gitu ya. Oke, tunggu. Nah, tipe data atribut dan domain di SQL. Tipe data numerik ini untuk menyimpan data-data angka, data-data yang berupa angka. Ciri utamanya adalah data yang memungkinkan untuk melakukan operasi aritmatika seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan ini harus sesuai dengan urutannya ya. Misalkan urutan dari aritmatika adalah perkalian, pembagian, pertambahan, baru pengurangan. Nah, ini adalah tipe-tipe field di MySQL ya, salah satu DBMS. Nanti di Oracle ada lagi juga tipe datanya. Jadi disesuaikan dengan DBMS yang digunakan. Nah, kemudian ini ada tiny integer. Ini adalah untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif, jangkauannya hanya kecil ya kan, sangat kecil, hanya minus 128 sampai dengan 127. Terus kemudian ada small integer. Ini sama bilangan bulat positif dan negatif dengan ukuran yang lebih besar. Seperti itu. Kemudian ada medium integer, kemudian ada integer, big integer, ya.
Nah, kemudian ada float. Float ini adalah pecahan atau desimal untuk bilangan yang positif negatif posisi tunggal gitu ya. Misalkan 3, sekian gitu ya. Terus kemudian ada double real. Ini juga sama tapi dengan ukuran yang lebih besar. Terus kemudian ada desimal dan kemudian ada tipe data time untuk menyimpan data tanggal dan waktu. Misalkan date, time, kemudian date time atau year gitu ya. Terus kemudian ada tipe data string. Nah, tipe data string ini untuk menyimpan data string atau teks. Ciri utamanya adalah ini kalau misalkan kita mau mengenakan operasi aritmatika gitu ya, ini ada perlakuan khususnya gitu. Misalkan kita mau menjumlahkan angka 1 tambah 1 gitu ya, tapi harus dengan menggunakan tanda kutip gitu ya. Nanti ada caranya. Kemudian char, varchar, dan tiny text gitu. Kemudian ada teks, medium text, dan long text. Nah, tipe data yang selanjutnya adalah blob untuk menyimpan data biner. Menyimpan kode-kode biner. Nah, blob ini biasanya digunakan untuk tipe data yang tidak terstruktur gitu ya. Untuk data yang tidak terstruktur. Kalau data yang terstruktur adalah data yang dapat disimpan ke dalam basis data. Nah, tipe data yang tidak terstruktur itu contohnya adalah video gitu ya, terus kemudian audio, gambar seperti itu ya. Itu adalah tipe data yang tidak terstruktur. Nah, bagaimana caranya agar bisa disimpan ke dalam database, itu harus dirubah tipe datanya menjadi tipe data blob seperti itu ya. Biasanya digunakan untuk yang data tidak terstruktur. Terus kemudian ada domain, ini untuk spesifika atribut untuk mengubah tipe data untuk domain dengan banyak atribut. Misalkan untuk meningkatkan keterbacaan skema. Terus kemudian tipe ini untuk UDT ya, untuk aplikasi berorientasi objek. Nah, selanjutnya adalah materi yang kedua, yaitu menentukan batasan atau constraint di dalam SQL. Nah, constraint ini adalah aturan atau batasan yang ditetapkan di dalam table gitu ya, untuk menjaga konsistensi dan integritas dari suatu data. Constraints itu bisa didefinisikan bersamaan dengan create table atau setelah tabel dibuat menggunakan perintah alter table dan add constraint. Ada 5 jenis constraint di DBMS, yaitu ini atribut not null dulu ya. Atribut not null ini adalah atribut yang digunakan untuk memastikan bahwa di dalam suatu table itu tidak boleh ada data yang kosong. Jadi jika kita menginput data namun tidak memberikan nilai untuk kolom tersebut, maka akan menghasilkan data yang error. Ya, terus kemudian bedanya apa dengan default? Default itu adalah untuk memberikan nilai default untuk kolom, misalkan jenis kelamin. Secara default kita setting dia adalah P, perempuan gitu ya. Kenapa perempuan? Karena jumlah wanita di dalam dunia ini kan lebih banyak daripada lelaki. Jadi kemungkinan isi datanya adalah perempuan, jadi kita setting misalkan defaultnya adalah female gitu ya, atau perempuan. Itu adalah default. Nah, default ini akan ditambahkan ke semua data ya, jika tidak ada nilai yang ditentukan. Jadi secara, misalkan operator lupa nih mengisikan data jenis kelamin, ya maka ketika dilakukan proses penyimpanan, maka secara default nilainya adalah perempuan, misalkan seperti itu.
Nah, selanjutnya kita ngebahas mengenai kunci dan batasan integritas referensial atau referensial integrity constraint. Jadi ada 5 constraint tadi ya di Oracle, yaitu primary key, unique, check, not null, dan foreign key. Constraint sebaiknya diberi nama pada saat pendefinisian, karena jika tidak diberi nama, maka oleh sistem ini akan diawali dengan sys_cn. Nah, primary key ini adalah kolom atau kombinasi beberapa kolom yang bisa menentukan dengan tepat ke satu baris dalam tabel. Contohnya adalah kolom ID pegawai pada tabel pegawai dan kolom kode _bug pada tabel bagian. Nah, cara pendefinisiannya adalah dengan menggunakan create table bagian, kemudian kode _bug ini adalah tipe datanya adalah number. Kemudian kita tentukan dia adalah constraint sebagai PK bagian atau primary key pada tabel bagian seperti itu. Kemudian nama bagian ini adalah atribut yang kedua dari tabel bagian. Contoh pendefinisian tabel setelah kita buat, maka kita menggunakan perintah alter tabel. Kemudian kita tinggal tambahkan, misalkan alter tabel pegawai, kemudian kita add constraint, kemudian kita tentukan apa yang menjadi primary key dari tabel pegawai, yaitu ID pegawai. Mengapa menggunakan ID pegawai? Karena setiap pegawai itu punya ID yang satu dan unik gitu ya. Dan tidak boleh ada yang ganda gitu. Misalkan Agus, nah ID-nya sama nih dengan Budi, itu nggak boleh. Terus yang kedua adalah unique dan check. Nah, untuk unique ini adalah memastikan suatu kolom tidak boleh ada yang bernilai sama. Misalkan kolom email pada tabel pegawai. Nah, kita bisa rubah nih, alter table pegawai, add constraint, terus kemudian tambahkan email, misalkan gitu ya. Terus kemudian unique dalam kurung email, seperti itu. Kemudian ada check, ini untuk menentukan nilai yang diisikan ke dalam suatu kolom. Contohnya untuk menentukan gaji pegawai yang minimalnya adalah 1 juta. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah query dasar untuk pengembalian atau basic retrieval query di dalam SQL. Nah, query di dalam SQL ini bisa sangat kompleks gitu ya. Bentuk dasar dari SQL statement ini disebut dengan mapping or select from where block. Karena dia cara mendefinisikannya gitu. Select apa yang dicari, from dari tabel apa, where kondisinya bagaimana gitu. Itu adalah bentuknya ya. Jadi kita mau cari atribut yang nilainya seperti apa dari tabel relasi mana yang melakukan pemrosesan query, terus kemudian kondisinya seperti apa. Gitu. Nah, ini adalah query dasar dari basic retrieval query. Contohnya adalah kita mau menampilkan ya, menampilkan tanggal lahir dan alamat karyawan yang bernama John B. Smith. Nah, ini berarti kita bisa membuat statement select B-date, ini adalah birthday date, berarti tanggal lahir, kemudian ada address, berarti alamat, dari tabel apa? Dari tabel employee atau pegawai, di mana kondisinya adalah first name-nya adalah John, and inisialnya adalah B, terus kemudian
last name-nya adalah Smith. Nah, karena ini adalah kondisinya menggunakan and, jadi keseluruhannya ini harus benar, gitu ya. Jadi kalau misalkan salah satu ada yang salah nih, berarti datanya tidak akan tampil. Kemudian yang query yang selanjutnya adalah memanggil nama dan alamat semua karyawan yang bekerja untuk Departemen Research. Berarti yang kita butuhkan adalah tabel pegawai dan tabel departemen. Nah, tabel pegawai yang diambil adalah first name dan last name, gitu ya, dan address, gitu ya, itu yang ditampilkan. Tapi kan kita butuh bekerja pada departemen apa, gitu kan. Nah, bekerja pada departemennya adalah research. Jadi di mana kondisinya adalah DNAME sama dengan research. Nah, N ini adalah D number sama dengan Deno. Jadi data yang ada di D number sama yang dengan Deno itu harus sama. Itu maksudnya itu adalah apa ya? Benang merahnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak dimasukkan gini, kalau misalkan kalian cuman select F name, L name, address from employee department where the name sama dengan research, ini akan menghasilkan data yang salah atau dia tidak akan memberikan hasil, gitu, karena dia akan bingung, gitu ya, bagaimana caranya keterkaitan antara employee dengan departemen, gitu. Jadi keterkaitannya adalah dengan D number sama dengan D seperti itu. Nah, ini query yang selanjutnya adalah untuk setiap project yang bernama berlokasi di Stanford, cantumkan nomor project, nomor departemen, dan nama belakang dari manajer departemen dan alamat dan tanggal lahir. Nah, ini lebih kompleks lagi ya, karena kita menggunakan 3 buah table, gitu. Dengan kondisi yang ditampilkan adalah project number, terus kemudian ada departemen number, last name, alamat, dan tanggal lahir. Dengan kondisinya adalah D6 sama dengan D number, and manager SSN sama dengan SSN, dan lokasinya. Lokasinya adalah di Stanford. Gitu. Terus kemudian ada nama yang sama dapat digunakan untuk 2 lebih atribut dalam relasi yang berbeda. Selama atribut berada di dalam relasi yang berbeda harus memenuhi syarat nama atribut dengan nama relasi untuk mencegah ambiguitas. Seperti ini. Jadi kan kemungkinan, gitu ya, ada namanya yang sama. Nah, misalkan di sini kita lihat di sini menampilkan first name. Nah, terus kemudian ada name nih. Di tabel departemen juga ada tabel name kan, ada kolom name kan ya. Nah, kalau misalkan tidak didefinisikan, name ini sebenarnya data yang mana? Data yang di tabel employee atau data yang ada di tabel departemen? Karena di employee dengan di departemen sama-sama punya kolom namanya adalah name, atribut yang bernama name. Jadi untuk menghindari terjadinya ambigu, kita definisikan nama tabel yang dimaksud atau atribut yang dimaksud dari tabel tersebut. Jadi kita definisikan adalah employee titik name. Berarti name itu berasal dari tabel employee, seperti itu. Nah, di mana kondisinya adalah departemen titik name sama dengan research, and departemen D number sama dengan employee D number. Kalau misalkan disingkat bisa nggak? Bisa aja, tapi kita harus definisikan dulu di atas. Employee, ini ya, select F name, employee titik name, address from employee E, kasih spasi ya, employee spasi E, terus departemen spasi D. Where departemen D name kita bisa tulis D titik name sama dengan research, and D titik D number sama dengan E titik number, D number, seperti itu. Nah, penggunaan alias atau variabel tuple.
Jadi alias ini adalah sama seperti kalian ya, misalkan saya Tereswati gitu ya, alias name siapa, Tere gitu misalkan. Nah itu adalah untuk mendeklarasikan suatu yang nama pengganti gitu lah ya. Kayak yang tadi nih saya definisikan tadi, contohnya adalah seperti ini. Jadi select a name, first name, S name, last name, the employee F name, employee last name, terus kemudian ini S apa ya? S titik F name dan supervisor S supervisor titik last name di tabel employee SE. Ini bukan employee lagi ya. Ini berarti supervisor SS gitu ya, di mana super underscore SSN sama dengan S titik SSN. Jadi adalah untuk memberikan singkatan atau atribut gitu ya, atribut awalan atribut. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak ya? Paham ya? Karena kalian kan udah ambil mata kuliah pengantar basis data dan pernah pakai itu juga ya, DBMS ya. Kita lanjut atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Lanjut dulu sepertinya. Lanjut ya. Nanti videonya juga saya kasih di learning ya, nanti setelah proses record selesai. Nah, ini penggunaan atribut alias gitu ya. Yang tadi employee SI dan lain sebagainya. Terus kemudian clause where yang tidak ditentukan. Jadi ini adalah contoh. Pilih semua employee SSN dan semua kombinasi employee SSN dan departemen name dalam database. Jadi semua select SSN from employee, select SSN name from employee dan departemen. Ini yang basic lah. Nah, kemudian ini adalah clause where yang tidak ditentukan dan penggunaan asterisk. Nah, ketika kita menggunakan asterisk, berarti kita menampilkan semua atribut yang ada pada tabel tertentu. Misalkan select bintang asterisk from employee where the number deno sama dengan 5. Berarti kita menampilkan semua atribut dari pegawai di mana bekerja pada departemen number 5 gitu. Terus kemudian yang kedua adalah sampaikan semua atribut dari tabel employee dan departemen, di mana kondisinya adalah departemen name-nya adalah research and the numbers, deno sama dengan the number. Nah, ketika kita menggunakan dua buah tabel atau lebih, kita harus mendefinisikan apa nih data yang sama sebagai pengikatnya gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian tabel sebagai set dalam SQL. Jadi kan kita biasanya data-data itu kan banyak ya, terus terjadi duplikat gitu ya. Misalkan si A kerja pada departemen B dan lain sebagainya, itu kan terjadi banyak duplikat gitu ya. Nah, atau misalkan gajinya, misalkan gaji manajer, misalkan si apa ya, si A ini manajer gajinya sekian, terus si B ini supervisor gajinya sekian, si C ini manajer gajinya sekian gitu misalkan ya. Nah, itu kan akan terjadi duplikat data ya. Misalkan duplikat datanya adalah ke tadi manajer, ada manajer, supervisor, manajer, pegawai biasa, pimpinan project, manajer, leader, manajer, berarti kan ada manajer berkali-kali kan ya. Nah, kita mau cari sebenarnya itu jenis-jenis apa ya? Jenis-jenis jabatan di dalam suatu organisasi itu apa saja. Nah, ketika tidak memberikan distinct, dia akan muncul nih manajer berkali-kali kan. Itu.
Jadi sesuai dengan jumlah karyawan yang ada di situ misalkan. Tapi ketika kita menggunakan distinct, nah dia akan menghilangkan data yang duplikat. Gitu. Jadi ketika kita menampilkan nih select all salary from employee, nah salarinya banyak nih. Ada nggak kemungkinan gaji pegawai yang sama? Ada kan ya? Nah, ketika kita menggunakan distinct, nah gaji yang sama itu tidak akan ditampilkan. Seperti itu. Terus kemudian tabel sebagai set dalam SQL atau union, except atau intersect. Nah, ini adalah ketika kita menggunakan apa ya kondisi di mana di dalam where itu ada where gitu loh. Jadi ini buatlah daftar semua nomor project untuk project yang melibatkan seorang karyawan. Nah, nama belakangnya adalah Smith, baik sebagai pekerja atau sebagai manajer. Nah, seorang pekerja itu bisa memegang jabatan sebagai seorang manajer kan ya, yang mengendalikan project. Jadi itu kan ada keterkaitan tuh antara pekerja dengan manajer, union gitu. Nah, ini adalah bentuknya. Select distinct pen number. Jadi dari tabelnya adalah project, department, dan employee, di mana yang tersama apa saja. Terus yang mau dicari ini yang nama belakangnya adalah Smith. Kemudian union gitu. Seperti itu. Nanti enaknya sih kalau misalkan itu bisa dicoba ya. Kemudian like ini adalah untuk perbandingan atau mencocokkan, misalkan menggunakan persen. Nah, persen itu kan ada yang diletakkan di tengah, ada yang diletakkan di akhir, ada yang diletakkan di depan, gitu ya. Nah, ini adalah untuk pencocokan pola string. Jadi misalkan kita mau cari nama karyawan yang depannya huruf A, gitu. Misalkan kita kasih persen A seperti itu. Atau yang nama belakangnya adalah Dewi dan lain sebagainya, nama tengahnya gitu. Jadi kita bisa memberikan tambahan yaitu dengan menggunakan like gitu ya. Terus kemudian operasi aritmatika. Nah, operasi aritmatika ini nanti disesuaikan dengan standarnya. Jadi mulai dari perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Dan ini bisa dimasukkan ke dalam proses filter dengan menggunakan select. Dengan cara coba tunjukkan gaji yang dihasilkan jika setiap karyawan yang bekerja di project diberi kenaikan 10%. Nah, berarti kita mau nampilkan select employee first name, employee last name, terus kemudian employee salary S, berarti ini alias name ya. Salary alias name-nya adalah increase salary karena kita mau memberikan kenaikan 10%. Seperti itu. Nah, ini 1.1 dikali salary ini adalah untuk perhitungan yang 10% tadi. Seperti itu ya. Dimana employee SE works on SW, kemudian project SP dan lain sebagainya. Terus kemudian kita bisa pengurutan hasil query dengan order by. Nah, order by itu bisa untuk secara menaik atau secara menurun. Kalau kita mau butuh datanya secara menaik, misalkan data A sampai Z, berarti kita bisa pakai kodenya adalah ascending. Kalau misalkan saya mau nampilin dari 10 ke 1, berarti bisa pakai order by-nya adalah descending. Default-nya adalah order by ascending. Jadi kalau misalkan kalian tidak memberikan order by ascending, maka data yang ditampilkan akan terurut dari 1 sampai 10. Kemudian ini udah ya, order by. Kemudian ada insert, delete, dan update. Seperti kalian sudah pernah pelajari, insert berarti kita memasukkan data atau memasukkan baris ke dalam tabel. Kemudian update berarti memperbarui isi dari data. Kemudian delete berarti menghapus gitu ya.
Nah, kemudian kita insert untuk menambahkan satu atau lebih tabel ke dalam suatu relasi. Nah, ini contoh insert ya. Masukkan data ke tabel employee di mana value-nya adalah ini. Nah, untuk pemberian penamaan insert bisa kita berikan, kalau ini kan datanya aja ya. Nah, ada juga yang insert into employee, disebutin dulu nama atributnya, kemudian value-nya apa gitu. Atau kita bisa seperti ini, insert into work on info, select from, dan lain sebagainya. Ini adalah mensipkan beberapa tabel. Terus kemudian kita bisa juga memasukkan data secara massal, gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalau di MySQL cara memasukkan data massal itu kita ketikkan dulu isinya ke dalam bentuk notepad ya, dalam bentuk txt, nanti baru di load data seperti itu. Kemudian delete, ini adalah termasuk clause aware untuk memilih tabel yang akan dihapus. Integritas referensial harus diberlakukan. Tabel dihapus dari hanya satu tabel pada satu waktu. Terus kemudian clause aware dihilangkan, yang hilang menentukan bahwa semua tabel dalam relasi ini akan dihapus. Tabel kemudian menjadi tabel yang kosong. Jumlah tabel yang dihapus bergantung pada jumlah tabel dalam relasi yang memenuhi clause aware. Ini contoh delete ya. Delete from tabel employee di mana last name-nya adalah Brown. Jadi semua data yang last name itu last name-nya Brown itu akan dihapus seperti itu dan sebagainya ya. Nah, delete from employee berarti dia akan menghapus tabel employee. Kemudian update ini adalah mengubah nilai atribut dari satu atau lebih tabel yang dipilih. Clause aware ada, terus kemudian clause set. Ini untuk menentukan atribut yang akan dimodifikasi dan nilai barunya. Terus setiap perintah memodifikasi tabel dalam relasi yang sama. Ini kita langsung ke contoh aja. Nah, contohnya adalah kita mau mengupdate tabel project, di mana update-nya adalah kita menambahkan set plocation itu adalah delete, di mana D6-nya adalah sama dengan D6 sama dengan 5, kondisinya adalah P number sama dengan 10. Jadi yang diupdate adalah yang P number-nya 10, yang ditambahkan adalah P location, billet, dan denom sama dengan 5. Gitu. Terus kemudian beri semua karyawan di Departemen Research kenaikan gaji 10%. Update employee set salary. Nah, salary ini akan diupdate menjadi salary sama dengan salary dikali 1,1, di mana kondisinya adalah deno in select the number from department where the name sama dengan research. Jadi hanya tabel research saja yang diberikan kenaikan sebesar 10%. Seperti itu. Nah, ini adalah materi yang terakhir. Sekian dan terima kasih. Terus kemudian ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita langsung bahas ke tugas ya. Ada yang mau tanyakan? Gampang ya materinya, karena itu SQL basic. Kalian sudah pernah mencoba dengan menggunakan MySQL. Kita lanjut ke tugas ya. Oke, ini tugasnya dikerjakan secara berkelompok. Satu kelompok itu
4 orang. Kalau misalkan ada yang 3 boleh, tapi jangan banyak-banyak. Misalkan 3 atau 5. Disesuaikan aja, takutnya nanti ada temennya yang nggak punya kelompok gitu ya. Jadi ini kalian buat query-nya, bikin SQL statement-nya. Database yang digunakan bebas, boleh pakai Oracle, boleh pakai MySQL, SQL Developer boleh, silakan. Nah, tapi contoh yang di sini adalah menggunakan Oracle. Ya, jadi nanti kalau misalkan ada yang nggak match, ya di skip aja nggak apa-apa. Ya, misalkan ini kan buat tabel dengan nama barang di dalam user pembelian. Nah, ini kan itu ya, ini nggak usah dipikirin ya di dalam user pembelian ini. Karena di Oracle itu ada nama usernya, gitu ya. Seperti ini kalau mau pakai MySQL, kalau mau pakai Oracle seperti ini. Terus tambahkan sebuah kolom, berarti kita melakukan update. Terus kemudian buat tabel supplier, jadi sudah ada tabel barang, tabel supplier. Terus update ya. Buat tabel dengan nama pasok, dengan nama customer, pembelian gitu ya. Terus kemudian hapus. Nanti kalau misalkan nggak bisa dihapus, kenapa nggak bisa dihapus? Kalian jelaskan. Terus bagaimana caranya bisa dihapus gitu ya, dipikirkan. Terus kemudian insert, melakukan penambahan data seperti itu. Terus kemudian tambahkan data ya. Tambahkan sebuah record gitu ya, lihat apa yang terjadi, apakah terjadi penambahan, kalau misalkan tidak, kenapa nggak bisa ditambahkan, itu dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian yang 12 ini boleh di skip ya. Atau kalau misalkan mau nyoba di MySQL berarti bukan disconnect tapi exit gitu ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Bu, maaf Bu, saya mau Ya. nanya Bu. Jadi jatuhnya ini tugasnya kayak praktek gitu ya Bu ya? Iya, tapi ada Jadi kita analisisnya contohin nanti. di mana namanya tuh exam PP DBMS. ya Bu ya? Ya, XMPP itu adalah satu paket dengan APC, MySQL, PHP, Sitami gitu ya, Bitami. Nah, yang digunakan DBMS-nya adalah MySQL. Terus ini Bu, apa namanya dikumpulnya itu dalam bentuk apa Bu? Di SS atau di copy aja atau gimana? Di screenshot, kalau ada yang perlu dijelaskan. Di screenshot aja gitu ya Bu ya? Terus kalau buat pengumpulannya Bu, sendiri-sendiri atau? Pengumpulannya ini kan berkelompok, jadi yang mengumpulkan hanya perwakilan. Oh, perwakilan saja gitu Bu ya? Kalian tunjuk ya. Oke Bu. Yang mengumpulkan itu siapa aja? Maksudnya yang mengumpulkan misalkan si A. Ya, untuk pertemuan yang akan datang kalau ada tugas lagi, berarti yang mengumpulkan tetap si A. Itu harus orang yang sama. Iya Bu, terima kasih Bu ya. Berarti ini di SS ya Bu tadi tugasnya Bu, maaf. Ya benar, di SS. Di SS, oke. Kasih SS Bu. dan dijelaskan ya kalau misalkan ada yang perlu dijelaskan. Iya Ibu, makasih Bu ya. Ya, terima kasih sudah bertanya. Terus kemudian di pertemuan ke-7 itu kan ada mini project ya. Saya nggak tahu nih, belum tahu mini project itu seperti apa. Nanti saya tanyakan dengan dosen koordinatornya. Nanti di setting di learning ya, di leads gitu ya. Izin bertanya Bu, nanti filenya itu pakai PDF ya Bu ya? Boleh pakai PDF, iya pakai PDF aja ya biar lebih kecil ininya. Terima kasih Bu. Oke. Kalau misalkan kalian screenshot itu jangan plug semuanya ya, maksudnya kan ya kalian misalkan cuma mau ambil yang select atau create table-nya aja kan, jadi di crop lagi, dirapihin gitu ya. Jangan satu layar terus tulisannya malah nggak kebaca gitu maksud saya. Baik Bu. Oke.
Oke, eh, mungkin bisa kita akhiri ya untuk pertemuan hari ini ya. Nanti Bu, kalau maaf, misal, Bu. ya boleh. Kan tadi saya joinnya setelah di absen ya Bu, karena laptop. Arya. Ya, Arya. Sebentar, tadi yang tidak hadir Izananda, Arya, ya Arya Indira Putra ya. Iya Bu, benar Bu. Tadi saya telat join Bu, setelah di absen joinnya. Oke, saya sudah update. Berarti ini kan ada 2 yang sudah keluar. Berarti totalnya 40 ya. Berarti benar satu kelompok itu 4 orang aja ya. Jangan ada yang 3, jangan ada yang 5. Betul. Ya, Makasih ya Bu. sama-sama. Oke, bisa kita akhiri ya pertemuan hari ini. Nanti videonya akan saya update di e-learning. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih Bu. Makasih Bu. Yang terima kasih, Bu. Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sehat semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Makasih Ibu. Bu. Ya.